Halo semuanya, saya Susanti. Saya mahasiswa Teknik Media Digital Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur, yaitu struktur pada pemrograman C++. Untuk struktur ini, kita menggunakan IDE Microsoft Visual C++ 2010 Express. Di sini saya akan memulai langsung dari modul dulu pertama, tentang struktur. Struktur itu adalah terbagi, maksud saya struktur itu terbagi menjadi 4. Ada struktur, enumerasi, bit field, dan type def. Di sini saya akan membahas 4 itu. Kemudian kita mulai dari struktur. Struktur itu adalah penggabungan sejumlah tipe data yang berbeda-beda dalam satu kelompok. Dengan namanya itu biasanya adalah struct. Untuk dengan menggunakan struktur, maka penggabungan data dengan yang berbeda jenis dapat lebih mudah dikelola. Misalnya, nomor induk siswa bertipe integer, nama siswa bertipe string, dan jenis kelamin bertipe boolean, misalnya seperti itu. Maka kita akan menjadikannya seperti ini. Struct ini adalah fungsi yang untuk fungsi struktur. Kemudian di dalam struktur ini adalah kumpulan tipe-tipe data agar lebih mudah dikelola. Kemudian untuk mendefinisikan struktur, variabel dapat dibuat dengan cara seperti ini. Ini variabelnya, data mahasiswa. Kemudian untuk mengaksesnya seperti ini, kita nama variabel serta nama datanya. Untuk lebih jelas, kita akan langsung kepada programnya. Struktur di sini saya sudah membuat project dengan nama yang masing-masing. Struktur yang akan kita bahas, struktur, union, enumerasi, dan type def. Di sini langsung saja untuk struktur, kita mulai dari mendefinisikan struktur. Untuk itu kita struk di sini mahasiswa, misal kita namakan. Untuk integer name seperti ini. Integer, misalnya di sini adalah name dan karakter nama dengan panjang 40 boolean. Pria, ini untuk mendefinisikan jenis kelamin. Jadi nantinya untuk jenis kelamin, jika pria maka akan membaca ini, jika tidak maka false. Nantinya kita akan mengeprinya sebagai wanita. Di sini kemudian mendeklarasikan variabel struktur mahasiswa. Untuk memanggilnya kita cukup ketik beberapa kata, kemudian kontrol spasi, dia akan memanggil mahasiswa. Kemudian deklarasi variabelnya kita deklarasikan dengan nama data mahasiswa. Kemudian untuk mengisi anggotanya, di sini kita mengisi masih manual di dalam program. Untuk anggota tinggal kita tambahkan seperti ini, data mahasiswa, tinggal diklik DAT misalnya, lalu kemudian kontrol spasi, kemudian muncul data mahasiswa. Dan di sini panah saja ke bawah NIM, kemudian kita isikan NIM-nya. Misalnya di sini NIM saya 490 120 69. Kemudian titik koma jangan lupa, dan data mahasiswa lagi
Untuk nama di sini saya menggunakan string copy. Nah, data mahasiswa data, misalnya kita kontrol spasi, kemudian pilih nama di sini, maaf, nama, string copy nama Susan misalnya. Kemudian untuk nilai dari jenis kelamin di sini saya bukan pria, jadi tentunya untuk pria saya false, nilainya adalah false karena di sini adalah boolean. Kemudian mendefinisikan isi struktur. Untuk mendefinisikannya maka maksud saya menampilkan isi struktur. Jadi sini cout line agar lebih mudah kita copy paste. Di sini saya buat misalnya untuk itu. Kemudian kita mulai dari name, langsung saja name. Nah, kemudian panggil name dot name. Maaf, kita harusnya memanggil name. Kemudian nama. Kemudian data mahasiswa DAT, kontrol spasi, nama. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin. Data mahasiswa pria. Nah, di sini kita gunakan kondisi jika benar adalah pria, nilainya true, maka akan di print pria. Namun jika bukan, nilainya false, maka akan yang di print adalah wanita. Itu tadi untuk struktur. Kita coba debug. Ada yang error di sini. Untuk error kita buka view other windows untuk mengecek errornya, maka kita gunakan error list. Di sini ada yang error. Sepertinya di bagian sini untuk data mahasiswa itu seharusnya untuk seperti ini kita tambahkan buka kurung tutup kurung. Kemudian kita debug kembali, kita coba ya. Ya, benar di sini latihan menggunakan struktur name. Tadi menggunakan data mahasiswa.name untuk memanggil ini, begitupun ini dan juga ini. Jika case
benar maka pria, jika salah maka wanita. Kemudian kita lanjutkan ke modul mengenai union. Union di sini union. Ini union. Union adalah suatu bentuk atau semacam struktur yang memungkinkan suatu lokasi memori diakses lebih dari sebuah nama. Misalnya untuk satu seperti ini, integer dan karakter. Karakter ini bisa dibuat dari dua nama dengan b integer karakter. Pada karakter ini terdapat beberapa nilai array. Dengan memanggil c karakter, kita dapat mengakses beberapa nilai dalam satu lokasi memori dengan nama yang sama. Untuk lebihnya maka kita akan langsung masuk ke programnya mengenai union. Kemudian di sini untuk fungsi union menggunakan union bilangan bulat, namanya kita namakan bilangan bulat. Kemudian di sini integer aksesnya n sign in dengan nama b integer seperti itu. Kemudian unsigned dari karakter dengan nama c karakter dengan nilai di dalamnya ada 2. Kemudian jangan lupa tutup kurung di sini, sudah ditutup sebelumnya, dan jangan lupa tambahkan titik koma untuk union. Kemudian kita deklarasikan variabel dari si union ini, bilangan bulat namanya tadi, dengan nama suatu bilangan. Kemudian untuk memasukkan nilai satu bilangan, tambahkan di sini kontrol spasi untuk memanggilnya, kontrol bilangan integer di sini kita isikan. Jadi dalam satu memori itu si karakter juga bisa memanggil isi dari b integer nantinya. Contohnya seperti ini, ox. Ini adalah bilangan heksadesimal. Seperti biasa untuk output kita gunakan seperti ini. Maaf, ini pernyataan jadi harus diberikan tanda petik 2. Ini untuk inisialisasi kalau ini adalah bilangan heksadesimal. Kemudian untuk memanggilnya kita perlu seperti ini, masukkan suatu bilangan dot integer. Lebih mudah di sini. Kita copy. Kemudian masukkan karakter yang nilainya 0 pada 0. Kemudian hexadecimal suatu bilangan, di sini kita ganti dengan karakter c karakter n line. Kemudian karakter di sini
Lalu jangan lupa di sini kita tambahkan juga 0 agar dia tahu bahwa dia memanggil nilai ke 0 dan ini ke 1. Ini adalah union, kita coba untuk debug. Yes, di sini. Kemudian outputnya adalah seperti ini. Sepertinya ada yang salah, kita coba lagi. Untuk suatu bilangan, maka di sini si karakter benar. Untuk kesalahannya sepertinya pada ini seharusnya di sini ditambahkan integer karena bilangan yang dimaksudkan adalah integer. Ini di copy paste, tapi ininya diganti, jangan lupa. Satu, kita coba debug kembali untuk union. Sedang build. Nah, di sini bagian-bagian untuk karakter integernya sendiri dibagi 3F dan 1A. Untuk dari mengakses satu memori ini, dalam satu memori ini kita dapat mengakses dengan nama yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut ke enumerasi. Untuk enumerasi sendiri adalah biasanya disingkat enum untuk menyatakan sejumlah kemungkinan, seperti kita memasukkan menyimpan beberapa kemungkinan dalam suatu variabel. Untuk lebih jelasnya maka di sini kita langsung mulai. Kita mulai dari enum warna. Di sini kita namakan merah, kuning, maksud saya hijau, merah, kuning, hijau. Kemudian deklarasi variabelnya dari warna menjadi lampu traffic light. Oke. Untuk memberi nilainya sendiri kita panggil lagi traffic light. Di sini kontrol spasi maksud saya lampu traffic light, lampu case sensitive. Maksud di sini kurang, salah. Nah, baru muncul lampu traffic light. Kita deklarasikan dengan warna hijau. Kemudian untuk menampilkan isi lampu yang menyala, maka kita menggunakan fungsi switch. Untuk fungsi switch dari lampu, kita case di dalamnya, case itu adalah hijau. Kemudian print nama yang akan kita gunakan, maksud saya nama yang akan kita print. Di sini sebelumnya untuk agar lebih rapi kita tambahkan pernyataan lampu yang
lampu traffic light yang menyala adalah seperti ini. Untuk fungsi switch case jangan lupa di break, karena ini case-nya hanya satu baris, hanya mengeprint fungsi dari warna-warnanya, tidak perlu diganti, tidak perlu menggunakan tutup dan buka kurung, buka dan tutup kurung. Kuning di sini kita ganti juga kuning, maaf. Kemudian merah, jangan lupa. Sini kemudian kita build same way. Lampu yang menyala adalah lampu warna hijau. Tadi enum warna menyimpan nilai merah, kuning, hijau, kemudian ditampilkan di sini, disimpan nilainya, kemudian ditampilkan lagi hijau. Jika hijau maka akan menampilkan warna hijau. Kemudian kita lanjutkan mengenai type def. Untuk type def sendiri itu adalah dipakai untuk memberikan nama alias dari satu tipe data. Sebagai contoh, untuk pemberian nama alias unsigned char berupa byte dapat didefinisikan dengan type def, yaitu ini mendefinisikan fungsi type def unsigned char, fungsi unsigned char dengan nama byte. Kemudian untuk lebih mengerti maka saya akan langsung masuk ke program. Di sini integer main seperti biasa sudah saya tuliskan baris-baris pernyataan, kemudian header, kemudian using space std, fungsi utama, system post, dan return. Kita akan lanjutkan saja ke inti dari type def itu sendiri. Type def itu sendiri seperti ini. Dengan nama byte. Type def unsigned char, tipe datanya dengan nama byte. Kemudian fungsi nilainya byte code itu kita isi dengan nilai 101 misalnya. Kemudian untuk pernyataannya type def dari byte 101 adalah sama cout lagi. Sebenarnya bisa di sini kita singkat saja, tidak usah mengingat cout lagi. Di sini kode itu tadi type def. Kita coba, karena ini adalah di set as start main project, untuk lebih cepatnya kita menggunakan F5. Ini kurang rapi programnya, tidak kelihatan. Type def dari byte 101 adalah, seharusnya nilai yang keluar adalah karena tipe datanya adalah unsigned char. Di sini keluar sekian dari saya mengenai fungsi struktur dalam C++ dengan IDE yang saya gunakan adalah Visual
Microsoft Visual C++ 2010 Express. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.